Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nola Almas. Hari ini saya akan bahas mengenai tentang cara bagaimana menghadapi negatif rumor di brand Barmi GM dan bagaimana saya akan mengelola ketika berada di posisi manajemennya. Menurut saya di industri Menurut saya di industri F&B ten- hmm, Menurut saya di industri F&B itu tentang rumor negatif adalah sesuatu yang cukup wajar. Apalagi sekarang semua orang mempunyai akses ke media sosial di mana jadi satu pengalaman yang dapat menjadi positif ataupun negatif. Dari postingan media sosial yang dipost itu tuh sangat mungkin sekali untuk menyebar dengan cepat. Namun, seringnya yang bikin masalah namun, yang sering bikin masalah bukan cuma isi rumornya, tapi tentang kecepatan menyebar dan gimana publik buat nanggepin isu tersebut. Jadi, menurut aku yang paling penting sebagai sebuah brand itu bukan hanya ngebantah sebuah rumor, tapi lebih gimana cara brand mengelola kepercayaan atau trust dari konsumen itu sendiri. Apabila aku berada di posisi manajemen Barmi GM, hal pertama yang aku lakukan adalah memastikan sumber masalahnya terlebih dahulu. Jadi kita harus tahu dulu nih masalahnya tuh entah dari customer asli, dari miskom, atau bahkan cuma viral tanpa konteks yang jelas. Karena kalau kita langsung respon tanpa cek dulu akar masalahnya, itu bisa aja malah memperburuk situasi. Setelah itu, aku akan fokus pada respon yang cepat, tapi tetap tenang dan terstruktur. Jadi, bukan reaksi defensif atau panik, tapi klarifikasi yang berbasis fakta. Misalnya, kalau ada isu tentang kualitas makanan atau kebersihan, kita bisa jelasin nih standar operasional yang memang sudah kita terapkan. Atau kalau perlu kita juga tunjukkan proses di dapur supaya konsumen juga bisa lihat transparansinya. Selain itu, menurut aku penting banget loh menerapkan transparansi komunikasi. Jadi, bukan hanya sekedar klarifikasi, tapi juga menunjukkan bukti nyata. Karena di era sekarang, konsumen tuh lebih percaya brand yang terbuka dibandingkan brand yang terlihat terlalu sempurna, tapi tidak menjelaskan apapun. Saya juga akan mendampak Saya juga akan menambahkan strategi social listening. Jadi, kita aktif memantau apa yang dibicarakan orang di medsos, review platform, dan komunitas online. Tujuannya supaya kita lebih cepat tahu nih isu yang muncul dan bisa respon sebelum masalahnya membesar. Selain itu juga, saya akan membuat konten edukasi dan behind the scene, misalnya proses dapur, quality control, atau standar kebersihan. Ini penting supaya konsumen tuh nggak cuma lihat hasil akhirnya aja, tapi juga paham proses dibalik. Selain itu juga, saya akan membuat konten edukasi ataupun behind the scene. Misalnya, proses dapur, quality control, ataupun standar kebersihan. Ini penting supaya konsumen tuh nggak cuma lihat hasil akhirnya aja, tapi juga paham proses dibalik bakmi GM itu sendiri. Kalau dari sisi etika bisnis, menurut aku ada beberapa hal yang harus dijaga. Pertama, kita harus tetap jujur dan gak nutupin masalah. Yang kedua, kita juga tetap Kalau dari segi etika bisnis, menurut aku ada beberapa hal yang harus dijaga. Pertama, kita harus tetap jujur dan gak nutupin masalah. Yang kedua, kita tetap menghargai konsumen, walaupun kritiknya keras. Dan ketiga, jangan menyerang balik ataupun menyalahkan konsumen, karena itu juga bisa merusak reputasi brand. Jadi, kesimpulannya, menurut saya menghadapi negatif rumor itu bukan cuma soal klarifikasi, tapi lebih ke membangun sistem komunikasi yang cepat, transparan, dan berbasis kepercayaan. Dan kalau dilakukan dengan benar, justru rumor negatif itu bisa jadi kesempatan menunjukkan bahwa Bakmi GM adalah brand yang bertanggung jawab, terbuka, dan tetap menjaga kualitasnya. Terima kasih.